agama itu tidak memuluskan jalan hidup kita. Kalau ada jalan gejolakan itu nggak memuluskan. Ada teman saya yang sedang nonton TV, itu merasakan nikmat banget. Andai gue berada di posisi itu sekarang. Di Al-Azhar berapa tahun, Mas Haris? Mestinya 4 tahun. Mestinya 4 tahun. Ini ngungkit-ngungkit Idealnya. Mestinya 4 tahun. Cuma akhirnya 6 tahun. Akhirnya 6 tahun. 6 tahun karena ada beberapa mata kuliah yang kemudian di tahun terakhir itu nggak lulus. Oh iya, nggak lulus. Dan karena juga pernah di Timur Tengah dan seorang jurnalis juga di Tempo ya, Mas Haris. Mas Haris ini pernah juga ikut menjadi jurnalis di daerah konflik. Ya, pernah di Afghanistan. Perang Afghanistan, lalu ada perang Libya. Dan konflik di Mesir. Nah, itu kan konflik itu adalah kondisi yang dilihat oleh orang luar sebagai kondisi yang paling mengerikan, paling tidak membahagiakan. Sejatinya kemudian gimana orang itu di tengah konflik tuh, Mas Haris, mencari secercah kebahagiaan gitu, berdasarkan pengalaman Mas Haris? Saya nggak tahu ya bagaimana mereka bisa bahagia di tempat-tempat seperti itu. Tapi ketika mengunjungi tempat-tempat itu, ada orang-orang yang saya temui itu sepertinya gitu ya, tidak terdampak oleh konflik itu. Walaupun mereka di daerah mungkin sebagian besar terdampak, manusiawi ya. Nah, orang ada perang masa nggak terdampak gitu kan ya. Tapi ada orang-orang yang kemudian bisa, saya pernah ketemu sama ada sopir gitu ya, driver yang nganterin saya ke front line perang di Libya. Itu ketika ada bom itu ketawa-ketawa. Saya nggak tahu itu mungkin kita diciptakan untuk punya defense mechanism yang ketika apapun yang terjadi lo bisa biasa aja gitu ya. Kita punya alat, Allah menciptakan per di dalam diri kita yang ketika jalannya gajlukan, per itu berfungsi. Jadi menyambung saat tadi yang Habib bilang bahwasanya kita nggak bisa mengubah keadaan sekitar. Agama, ini kesimpulan saya, mungkin saya salah, tolong dikoreksi nanti kalau salah. Agama itu tidak memuluskan jalan hidup kita. Kalau ada jalan gejolakan itu nggak memuluskan. Tapi Allah itu ngasih per di mobil kita sehingga ketika ada jalan yang nggak mulus, itu di dalam mobil kita tetap bisa stabil. Jadi fungsi agama itu di situ. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, saya udah doa berkali-kali kok hidup saya begini-begini aja. Loh, doa itu mungkin Allah tidak mengubah jalan hidup yang di depan kita, tapi doa itu membuat Allah kemudian mengubah diri kita menjadi lebih kuat. Membuat diri kita lebih fleksibel terhadap masalah. Karena gini-gini aja menurutmu itu adalah sesuatu yang mungkin saja diidamkan oleh jutaan orang di luar sana. Bisa jadi. Di luar banyak kekacauan, tapi kamu gini-gini aja, itu bagus sekali gitu ya. Itu yang dulu waktu kecil, Mas Haris, saya sering rasakan. Saya itu paling menghindari ketika sore hari itu di rumah aja nonton TV. Karena bagi saya itu rugi banget. Karena itu yang seharusnya saya ambil di saat saya nggak bisa keluar. Malam-malam biasanya nonton TV hiburannya. Tapi kalau sore itu harus keluar. Nah, cuma masalahnya ketika saya keluar dan kemudian melakukan kenakalan dan ketahuan sama orang tua, saya pulang dalam keadaan deg-degan tuh, mau ketemu orang tua. Dan sesekali melihat di jendela rumah orang lain, ada teman saya yang sedang nonton TV, itu merasakan nikmat banget. Andai gue berada di posisi itu sekarang, gue pasti nikmat gitu. Jadi ya benar-benar sesuatu yang sebelumnya saya anggap gini-gini aja, itu sebenarnya dalam kondisi orang lain itu satu kenikmatan kadangnya.